Halo, selamat pagi. Semua sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Terima kasih sudah join tepat waktu ya. Kita akan lanjutkan materi kita di week ke-9 ini. Kita akan membahas mengenai command line interface di Linux ya. Di week 8 kemarin saya sudah sempat singgung bahwa kalau kita menggunakan operating system Linux, kita akan banyak berinteraksi dengan command line interface karena memang beberapa perintah hanya bisa kita lakukan menggunakan command line interface di Linux ya. Kalau di Windows kemarin kita menggunakan command prompt ya kan untuk command line interface-nya, tools command line interface-nya. Sedangkan untuk di Linux ini kita menggunakan terminal. Ya istilahnya kalau di Linux itu kita toolsnya pakai terminal. Kalau di Windows pakai command prompt. Nah, nanti kita akan bahas sintak-sintak basic ya yang sederhana terkait dengan penggunaan command line interface di Linux ya. Sebenarnya banyak sekali ya komen-komen yang harus Anda ketahui di terminal Linux, cuman memang karena kita tidak karena kita memiliki keterbatasan waktu sehingga kita akan bahas yang basic-basic saja terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu saya akan mulai saja langsung, saya akan share screen. Materinya sudah saya upload di ULS, Anda bisa akses di sana ya. Oke. Oke, sebentar saya matikan beberapa program saya dulu biar tidak terlalu membebani. Ini karena saya juga membuka VirtualBox ya. Oke. Ini kalau di laptop Anda terlalu berat ya untuk menjalankan Zoom sama VirtualBox, nggak masalah. Nanti Anda bisa ikuti langkah-langkah atau tahapan untuk command prompt untuk CLI ya, command line interface di Linux itu setelah perkuliahan. Ini saya coba terangkan terlebih dahulu konsep dari CLI di Linux. Nah, nanti Anda bisa melihat video recording untuk mengimplementasikan secara langsung di laptop Anda masing-masing. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk outline yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar mengenai tools CLI pada Linux, dan kita juga belajar bagaimana cara mengakses tools command line via search box-nya Ubuntu. Ini bukan Lubuntu ya, Ubuntu. Dan kita juga akan belajar hak akses pada CLI pada awal dibuka. Ya, sama seperti di Windows. Kalau Anda menggunakan Windows, kita bisa running command prompt sebagai administrator ataupun regular user. Sama kalau kita di Linux juga seperti itu. Nah, kita juga akan belajar mengenai sintaksis umum di command line interface pada Linux dan eksplorasi berbagai macam sintaks yang ada di command line interface Linux. Sekali lagi karena banyak sintaks yang penting ya, yang perlu Anda ketahui, ini kita harus membiasakan diri kita untuk berinteraksi dengan terminal di Linux ya. Karena dengan banyak berinteraksi di CLI Linux ya, di terminal kita akan secara tidak langsung akan menghafal berbagai macam sintaksnya. Ya, saya tidak menyarankan untuk menghafal satu persatu ya, karena akan sangat banyak. Tapi Anda bisa menghafalkan dengan efektif ketika nanti Anda mengeksplorasi secara mandiri. Jadi jika ada sebuah studi kasus seperti ini, nanti bagaimana cara memberikan perintah ke operating system kita menggunakan CLI pakai terminal. Dan nanti di akhir perkuliahan akan ada tugas ya. Tugasnya berupa case study. Nanti Anda kerjakan menggunakan perintah-perintah yang ada di terminal Linux. Nah, apa itu command line interface? Ya, kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari di operating system Windows, yaitu suatu antarmuka pada sebuah OS yang digunakan untuk menerima perintah dalam satu baris tertentu. Perintahnya berupa teks ya. Kita tidak menggunakan mouse tapi menggunakan keyboard untuk memerintahkan operating system kita.
pada semua OS baik Windows, Linux, Mac OS, dan seterusnya pasti memiliki fitur ini. Semua operating system memiliki tools untuk menjalankan perintah CLI. Nah, apakah Anda masih ingat bila di Windows CLI menggunakan perintah atau membuka menu apa saja, menu mana saja? Coba sebutkan ya. Kalau kita coba ingat-ingat dulu di operating system Windows ya, kita tinggal mengetikkan cmd di Windows Search ya. Nah, setelah itu kita bisa buka sebagai administrator ataupun regular user. Kalau administrator tinggal diklik kanan, run as administrator. Oke, antara cmd di Windows sama Linux ini ada beberapa sintak yang sama atau mirip ya. Ada yang sama, ada yang mirip, ada yang berbeda. Ada yang sama persis, ada yang mirip-mirip, dan ada yang berbeda. Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Nah, kita bisa mengakses ya command line interface menggunakan search box-nya Ubuntu. Nah, kita coba langsung aja. Saya buka VirtualBox saya. Oke, kita coba buka terminal di Linux ya. Oke, ini agak sedikit lemot ya, karena memang terlalu banyak aplikasi yang berjalan. Saya quit dulu beberapa ya. Oke, kita tunggu dulu. Saya sambil tutup browser di komputer saya biar nggak terlalu membebani. Oke, ini masih loading ya. Oke, sambil nunggu ini masih loading, kita coba kembali dulu ke PPT-nya. Oke, ini kalau Anda lihat di sini, ini bukan Ubuntu, tapi Lubuntu. Karena memang ini di semester kemarin menggunakan Lubuntu yang lebih ringan daripada Ubuntu. Lubuntu itu semacam kayak versi like-nya Ubuntu, like Ubuntu. Tapi ada beberapa fitur yang tidak ada di Lubuntu tapi ada di Ubuntu, sehingga dia memang lebih ringan. Tapi kurang lebih sama kalau kita menggunakan Ubuntu, kita bisa buka terminalnya menggunakan search box-nya. Nah, ini kita skip aja karena kita tidak menggunakan Ubuntu, bisa kita skip. Oke, kita coba kembali lagi di VirtualBox-nya. Oke, masih belum jalan. Oke, ini udah jalan. Saya coba buka terminal ya. Ingat kalau kita menggunakan Linux ya, kita pakai terminal. Kalau di Windows kita pakai command prompt. Oke, tinggal diketikkan aja di sini terminal gitu. Oke, kita tunggu ya. Ini memang agak lemot. Oke, saya coba tutup beberapa aplikasi dulu. Oke ya, sambil nunggu terminalnya muncul. Ini kalau ada di sini ya, waktu kita pertama kali membuka terminal, kita akan menemukan informasi di terminal tersebut. Misalnya seperti ini. Ini ada Linux minus dosen, Linux min dosen, add Linux dosen to be filled by OEM. Nah, artinya apa? Antara informasi yang satu dengan yang kedua ini dipisahkan dengan karakter add ya. Jadi yang di sebelah kirinya itu merupakan user dari operating system Linux kita. Jadi Linux minus dosen ini merupakan usernya yang sedang mengakses terminal ini. Yang di sebelah kanannya add itu merupakan nama komputernya. Nama komputernya itu Linux dosen to be filled out by OEM. Nah, itu dipisahkan dengan add ya. Nah, karena sama seperti di Windows, kita bisa membuat lebih dari satu
account ya, lebih dari satu user di Linux ya. Jadi nanti kalau Anda punya banyak account di Linux Anda, waktu membuka terminal itu nanti bisa beda-beda aksesnya, dan juga nanti nama dari pengguna pengguna Linuxnya juga bisa berbeda-beda. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini sudah ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada nama Naufal sama Naufal VirtualBox. Jadi saya login sebagai Naufal di komputer Naufal VirtualBox ya. Itu informasi awal yang kita dapatkan. Kalau di Windows gimana? Anda kalau ingat kemarin di Windows kita akan menemui, kalau kita loginnya sebagai regular user ya, dia nggak menampilkan siapa yang sedang menggunakan command prompt tersebut, tapi dia hanya menampilkan current directory-nya. Ya kan, current directory di mana command prompt itu berjalan. Tapi kalau di terminal Linux ini beda. Kita nggak bisa tahu kan ya current directory-nya sekarang di mana. Nanti kita akan pelajari sintak-sintak untuk mengetahui current directory kita lagi di mana setelah ini. Oke, kita next saja dulu. Nah, ini ada beberapa sintak dasar ya, CLI pada Ubuntu. Dan ini juga sama dengan distro-distro Linux yang lain selain Ubuntu. Tadi kalau di slide sebelumnya saya menggunakan Lubuntu, ya sama. Sintak-sintak terminalnya sama di Linux itu, walaupun beda distro ya. Nah, ini ada sintak sudo ya, sudo su sama sudo bash. Sudo su itu merupakan sintak untuk mengubah ya hak akses kita menjadi administrator. Ya, sama kalau kita klik kanan di CMD terus pilih run as administrator. Nah, ada sudo su sama sudo bash. Dua sintak ini sama ya, bisa pakai sudo su atau sudo bash. Kalau Anda ingin mengingat-ingat lebih gampang, su itu singkatan dari super user. Sudo su berarti saya akan menjadi super user atau administrator. Yang kedua ada ifconfig ya. Kalau di Windows ipconfig ini mirip ya. Ini mirip tapi beda. Beda satu karakter. Kalau di Linux pakai F, kalau di Windows pakai P. Tapi kedua-duanya ini kegunaannya sama, yaitu untuk mengecek IP address dari komputer kita. Ada juga CD, change directory, ini sama, masih sama dengan di Windows ya. Ada ls ya, ls itu untuk melihat list dari file yang ada di current directory kita. Kalau di Windows kita menggunakan dir. Kalau kita ingin mengetahui current directory kita bisa menggunakan pwd. Kalau di Windows menggunakan echo spasi %cd %. Nah, kalau untuk install ya, ini seperti yang saya singgung kemarin, kalau kita menggunakan Linux, untuk menginstal aplikasi, kita butuh terminal ya. Nggak bisa langsung menggunakan double klik ya, seperti di Windows. Walaupun nanti ada beberapa program yang bisa digunakan atau bisa diinstal menggunakan double klik di Linux. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk instalasi ini kita akan bahas minggu depan, karena pembahasan kita hari ini kita akan belajar yang basic-basic saja terlebih dahulu. Minggu depan baru kita masuk ke instalasi software. Ada juga chmod ya. Change itu hak akses. Chmod, modnya apa ya singkatannya? Pokoknya chmod ini kita gunakan untuk mengganti hak akses sebuah file. Nah, atau permission. Kalau di Windows gimana caranya ya? Kalau Anda ingat kemarin waktu sebelum UTS, kalau kita ingin mengganti permission di sebuah file atau folder di Windows, kita bisa klik kanan terus pilih properties dan pilih menu permission. Tapi kalau di Linux ini kita menggunakan perintah chmod di terminal. Oke. Nah, kita coba saja langsung. Ini misalnya yang pertama, saya ingin mengganti diri saya sebagai super user. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengetikkan sudo su. Nah, setelah itu saya harus memasukkan password administrator saya. Ini password waktu saya login tadi. Nah, saya ketikkan. Nah, waktu saya ngetik ini nggak muncul apa-apa karena memang sengaja seperti itu. Biar orang yang sedang melihat terminal kita tidak tahu panjang karakter dari password kita. Kita klik enter. Nah, di sini saya sudah berganti sebagai administrator. Anda bisa lihat perbedaannya di sini ada
nama root di depannya, root at Naufal VirtualBox, dan juga saya bisa tahu current directory saya di mana. Sekarang saya berada di home Naufal. Ya, kalau kita coba buka ya, ini ada file explorer di Linux itu seperti ini. Nah, saya ada di home, terus bentar. Nah, saya coba ketikkan ls dulu ya, ls untuk melihat list dari folder home Naufal. Nah, kita coba bandingkan dengan yang ada di sini. Sebenarnya home ini itu ya di dalam home Naufal, karena saya sebagai user Naufal. Nanti kalau ada 2 user ya di komputer Linux kita, nanti juga ada home untuk user yang lain. Tapi karena saya loginnya sebagai home Naufal, ya ini di sini kita bisa lihat home Naufal itu isinya ada desktop, dokumen, downloads, music, pictures, public, templates, videos, dan sebagainya. Nah, ini sama ya yang ada di sini, list of foldernya. Oke, misalnya saya mau bikin satu file baru di sini. Sebentar, bisa klik new file nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, misalnya new folder lah. Saya ketikkan new folder misalnya. Coba gitu, create. Nah, saya coba ketikkan lagi ls, nanti coba akan muncul ya. Nah, kita next lagi. Nah, kalau ingin keluar sebagai administrator, saya kembali lagi ke regular user. Saya pengen menjadi user Naufal lagi. Kita tinggal ketikkan exit saja. Nah, nanti kembali ke user Naufal lagi. Nah, kalau pengen menghapus previous syntax ya, previous line yang sudah kita ketikkan, kita bisa ketikkan clear gini ya. Kalau di Windows pakai CLS ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita coba main-main dulu di sintak-sintak umum yang ada di terminalnya Linux ya. Ini yang kedua, kita ingin mengetahui IP address dari komputer kita. Kalau di Windows kita menggunakan ipconfig. Tapi kalau di Linux kita bisa menggunakan ifconfig. Nanti akan bisa kelihatan ya. IP address saya sekarang berapa ini? Ini IP address saya. Nah, 192.168.1.15. Oke, ini ada pertanyaan sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung chatting. Oke, sebentar. Ini saya break dulu, ada telepon, saya coba angkat dulu.
Oke, halo. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Maaf tadi ada telepon. Ini saya coba tadi ada pertanyaan ya dari Jason. Kedepannya apakah lebih baik menggunakan Linux yang diinstal from scratch atau yang image? Ini tergantung kebutuhan. Tapi saran saya, Anda bisa menggunakan yang from scratch saja. Karena memang kita bisa konfigurasikan berbagai pengaturan dari awal sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kemarin Anda menggunakan Image OS, passwordnya kan sudah disetting sama developernya, ya kan? Dan juga mungkin ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall di dalam Image OS itu, Linux yang versi Image OS. Jadi misal kita mau belajar cara menginstal aplikasi tertentu ya, kebetulan aplikasi itu sudah diinstal, kita nanti nggak bisa install, tapi harus uninstall dulu yang sebelumnya, yang software yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, ini saran saya, Anda bisa menggunakan yang from scratch saja. Kemarin memang kita belajar dua cara ya, pakai Image OS sama from scratch. Itu tujuannya agar Anda Anda juga tahu gimana caranya menginstal operating system ya, menggunakan Image OS yang sudah jadi. Nah, kedepannya nanti kalau Anda butuh install Ubuntu atau Linux yang sudah terpackage untuk aplikasi tertentu ya, Anda bisa menggunakan Image OS, dan cara installnya juga cukup mudah, tinggal klik 2 kali akan masuk ke VirtualBox-nya. Oke, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke terminalnya Linux ya. Ini ifconfig untuk melihat IP dari komputer kita. Nah, selanjutnya kita akan coba main-main terkait dengan sintak dasar di Linux ya. Ini simpel sekali, ini sintak untuk pindah ke direktori. Jadi sekarang saya lagi di mana? Misalnya sekarang saya pengen tahu lagi di direktori mana, kita bisa menggunakan pwd. Nah, sekarang saya di home naufal karena tadi saya loginnya bukan sebagai administrator sehingga saya tidak tahu current direktori saya di mana. Nah, saya pengen pindah sekarang. Saya pengen pindah ke direktori dokumen ya. Sama seperti di Windows kita bisa mengetikkan cd dokumen. Nah, sekarang saya berada di dokumen. Kita klik pwd. Oh, ternyata kalau kita sudah pindah ke direktori subdirektorinya home ya, itu kita bisa tahu kita lagi di mana sekarang kan ya. Nah, sekarang saya pengen tahu lagi list dari file yang ada di dokumen. Nah, ternyata ada dua file di sini, learn nano sama learn film. Nah, ini nanti kita akan pelajari untuk text editor di Linux ya, minggu depan nanti kita belajarnya. Ya, kita juga perlu text editor di Linux itu untuk mengeksekusi perintah-perintah tertentu. Jadi perintahnya cukup kita ketikkan satu kali ya di editor teks Linux, nanti kita bisa eksekusi berkali-kali. Nggak perlu ketikkan dari awal lagi di mana di terminalnya Linux. Nah, sekarang saya mau pindah lagi ke direktori sebelumnya. Sekarang saya sedang di dokumen. Saya pindah lagi ke home naufal. Caranya kita bisa ketikkan cd titik-titik. Nah, sekarang saya berada di home naufal lagi. Oke ya. Nah, saya mau pindah lagi ke download misalnya. Saya pengen tahu list dari download itu ada apa saja. Ini ada beberapa file di sini. Ada alando.html, alando files, ini folder ya. Kalau kita menggunakan Ubuntu, terminalnya bisa tahu ya, ini mana yang folder, ini mana yang file. Kalau yang warna biru ini dia folder, kalau putih ini dia file ya. Nah, kalau kita pengen mengganti tampilannya enggak horizontal gini tapi vertikal ya. Jadi list dari folder sama filenya itu vertikal, kita bisa menggunakan ls min l. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada 4 komponen ya di dalam folder download. Ini folder, ini folder. Nah, kita bisa juga tahu di depannya ini kalau diawali dengan D, itu dia berarti directory. RWX, RMNX, RMNX ini apa? Nah, ini merupakan hak aksesnya. Ini kode untuk akses folder atau file tertentu. Nanti kita akan bahas di akhir kuliah nanti. Di slide juga sudah ada. Oke. Nah, setelah itu apa lagi ya? Kita coba lihat di slide-nya lagi. Oke. Nah, ada juga kita apt main get install ya. Nah, apt main get install ini
merupakan salah satu sintak untuk menginstal aplikasi. Oke, ini kita nggak akan bahas detail mengenai instalasi software karena kita baru bahas di minggu depan, tapi tujuan dari informasi yang ada di slide ini untuk membedakan bahwa user yang bukan sebagai root ya, bukan sebagai administrator, dia tidak bisa menjalankan perintah install. Ada komen-komen tertentu yang bisa kita eksekusi hanya menggunakan user root. Contohnya apt-man get install. Untuk menginstal sebuah aplikasi di Linux, kita harus login sebagai administrator. Nah, ini contohnya. Misalnya saya sekarang bukan sebagai administrator, saya sebagai Naufal. Saya ingin mengeksekusi perintah apt-man get install. Apakah bisa? Nah, nggak bisa karena unable to acquire the dpkg front-end log. Karena apakah saya root? Nah, bukan kan? Permissionnya denied. Jadi saya nggak bisa mengeksekusi apt-man get install. Kalau saya sebagai root gimana? Nah, saya coba ketikkan lagi sudo su apt-man get install misalnya. Nah, ini bisa. Nah, apt-man get install ini akan saya jelaskan minggu depan ya untuk mengupdate list file ya, list software yang ada pembaruan di sini. Oke, nanti kita akan bahas minggu depan untuk ini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada perintah-perintah tertentu yang nggak bisa kita eksekusi kalau kita sebagai regular user. Oke. Kalau di Ubuntu ya, kita bisa menggunakan proxy secara otomatis. Tapi ada beberapa distro Linux yang kalau kita mau setting proxy itu nggak otomatis. Ya mungkin Anda belum pernah tahu apa itu proxy. Jadi proxy itu semacam kayak protokol untuk koneksi ke internet. Karena harusnya kalau Anda sudah masuk ke kampus ya, Anda menggunakan WiFi kampus itu harus menggunakan proxy. Jadi agar koneksi Anda itu secure dan juga Anda dibatasi web-web apa yang bisa Anda buka. Ya kan? Ada beberapa web yang hanya bisa dibuka di kampus. Sehingga kita butuh yang namanya proxy. Proxy semacam kayak pintu masuk khusus ya untuk mengakses internet. Kalau kita menggunakan WiFi kampus, kita wajib menggunakan proxy. Tapi karena mungkin Anda sekarang masih work from home, masih study from home, learning from home, nah, kita nggak butuh setting proxy karena Anda menggunakan WiFi di rumah Anda masing-masing. Dan itu juga tidak Anda setting protokol proxy-nya. Nah, nanti kalau Anda nanti sudah masuk ke kampus, Anda ingin connect WiFi kampus, Anda harus setting proxy-nya terlebih dahulu. Nah, ini cara yang from scratch ya. Kita bisa setting menggunakan terminal. Tapi kelebihannya Ubuntu seperti yang tadi saya jelaskan, ini kan dia pakai distronya Lubuntu, like Ubuntu. Ada beberapa fitur yang disunat istilahnya ya, nggak ada di Lubuntu tapi ada di Ubuntu. Tapi kalau kita menggunakan Ubuntu, kita bisa setting proxy-nya menggunakan UI. Nah, kita bisa lihat di sini, kita nggak perlu pakai terminal sebenarnya. Kalau ada yang mudah, ngapain pakai yang sulit gitu kan ya. Nah, ini kita bisa setting proxy-nya di sini. Kita cek aja proxy. Tapi ya ini kalau Anda sudah masuk ke kampus baru tahu nanti proxy-nya nyetingnya gimana. Nah, network proxy-nya ini kita bisa on-kan nanti. Nah, untuk menggunakan proxy ini kita butuh username sama password ya. Ada yang pakai username sama password, ada yang nggak pakai. Nah, tapi kita harus tentukan protokol mana yang akan kita gunakan. Proxy-nya alamatnya apa? Ya kan? Kita mau masuk pintu yang nomor berapa? Kita harus setting dulu. Nah, ini kalau pilih yang manual nanti kita harus setting proxy-nya seperti ini. Kalau kita menggunakan proxy di Ubaya, kita bisa menggunakan protokol proxy-nya proxy3.ubaya.ac.id portnya 8080. Nah, ini nanti Anda bisa coba. Kalau Anda ingin menggunakan WiFi kampus untuk connect ke internet, Anda harus setting proxy-nya terlebih dahulu seperti ini. Tapi karena saya juga tidak berada di kampus, jadi saya disable aja. Nah, ini Anda bisa coba setelah nanti masuk di kampus ya. Oke, saya close aja dulu. Nah, kalau ingin cara yang manual bisa disetting di sini. Ya kan? Ini bisa diikuti saja. Tapi kita nggak akan bahas karena di Ubuntu sudah otomatis ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke
ls-l tadi sudah saya sempat gunakan tadi ya untuk menampilkan list of files secara vertikal. Nah, dari atas ke bawah listnya. Tapi ada juga yang namanya change mode. Tadi juga sudah saya sempat singgung. Change mode ini kita gunakan untuk mengatur permission dari sebuah file atau folder. Nah, ini user ingin mengetahui isi dalam folder desktop, user bisa menggunakan ls-l untuk mengetahui deskripsi folder dan file di dalamnya secara menyeluruh termasuk file permission. Nah, ditemukan folder bernama test yang dibuat 12 April 2018 pukul 19.27, dibuat oleh root dan diupdate oleh root, memiliki file permission drwx, main.xr, main.x. Apa arti kode tersebut? Nah, ini akan saya jelaskan setelah ini sebentar. Nah, kita coba masuk dulu ke sebuah direktori ya di sini. Saya akan jelaskan dulu terkait dengan user yang ada di Linux ya. Jadi gini, kalau di Linux itu ada yang namanya user sama group ya. Apa bedanya user sama group? Bedanya adalah kalau user dia individu, orang yang menggunakan komputer Anda. Kalau group itu merupakan kumpulan dari beberapa user. Ya kan? Jadi user sama group itu hal yang berbeda. Misalnya nanti kalau Anda ingin mengadministrasi sebuah komputer server yang mana komputer itu digunakan oleh banyak user. Ada misalnya user yang tugasnya sebagai database administrator. Ada yang tugasnya sebagai web administrator. Jadi misalnya dia bertugas sebagai database administrator yang tugasnya adalah mengadministrasi database di sebuah komputer. Jadi dia harus masuk ke grupnya database administrator. Tapi ada juga user yang dia bukan database administrator tapi web administrator. Jadi dia nanti akan masuk ke grup web administrator. Ada juga user yang nggak punya grup sama sekali. Nah, jadi harus Anda ketahui dulu ada perbedaan antara user sama grup. Nah, misalnya nanti di Linux saya ini, saya pengen bikin lebih dari satu account, terus saya bikin grup. Masing-masing account itu saya mau kelompokkan. Ini dia sebagai database administrator, ini sebagai web administrator. Saya bisa buat seperti itu. Tapi nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang penting Anda ketahui dulu bahwa ada konsep ya, konsep account, konsep user di Linux itu ada yang namanya user sama ada yang namanya group. Nah, kita kembali lagi ke permission karena ini ada kaitannya sama permission. Kita bisa ketikkan ls-l di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada naufal. Apa arti naufal yang pertama dan kedua ini? Nah, kita coba lihat. Artinya adalah bentar. Oke, ini merupakan ownernya ternyata ya. Jadi orang yang membuat file tersebut atau folder tersebut itu naufal. Tapi ini harusnya ada bedanya ini. Naufal 1 sama kedua. Kalau nggak salah ini ownernya, ini apa ya? Kayak mungkin yang last itu ya, last change the files. Jadi yang terakhir memperbarui file tersebut. Nanti saya akan coba cari informasinya. Yang penting Anda ketahui dulu bahwa di sini ada ini merupakan kreator dari file tersebut. Jadi kemarin misalnya saya membuat sebuah folder alando files ya, sama alando.html. Ini yang buat naufal. Nah, Anda bisa lihat di sini ada rw main sama rmain. Saya coba tuliskan dulu di notepad misalnya ya. Ada 3 karakter yang bisa kita pisahkan di sini sebentar. Nah, misalnya jadi gini. Nah, ada yang namanya D di depannya. D spasi rwx spasi rwx spasi rwx. Ya, kita coba lihat. Ada 3 karakter yang bisa kita pisahkan di sini. D, rwx, rmainx, bla bla bla. Lah, jadi ada 3 karakter yang bisa kita
gunakan untuk mengatur permission. Jadi RWX itu istilahnya adalah R itu write ya, W itu write, X itu execute. R read, W write, X execute. R itu read, W itu write, X execute. Kenapa kita pisahkan jadi 3? Karena ini kan yang depannya D. Kalau minus ya, kalau minus berarti dia file, kalau D dia berarti directory. Nah, RWX yang pertama ini itu merupakan hak akses yang dimiliki oleh ownernya. Jadi ini owner ini. RWX yang pertama itu owner. Owner bisa membaca file tersebut, bisa membaca folder tersebut, bisa mengubah file atau folder tersebut dan bisa mengeksekusi. Eksekusi sama read bedanya apa? Nah, kalau file yang kita mau buka itu merupakan file executable file, jadi file yang biasanya digunakan untuk menginstal aplikasi ya, itu sebagai execute ya, dia eksekusi file. Membaca sama eksekusi itu beda. Kalau membaca dia hanya buka saja, kalau eksekusi dia perintah yang ada di file tersebut dilakukan. Ya kan, sama kalau Anda punya membaca surat perintah ya, Anda misalnya dipanggil, misalnya Anda ketilang polisi ya, terus ada surat panggilan di rumah Anda bisa buka surat tersebut, bisa membaca. Bisa nulis nggak? Ya mungkin Anda oret-oret bisa. Bisa dieksekusi, ya kalau Anda eksekusi berarti Anda harus datang ke Samsat misalnya untuk mengambil SIM Anda. Kalau nggak bisa dieksekusi ya sudah, Anda bisa baca saja tapi nggak dilakukan, surat perintah tersebut nggak dilakukan. Nah, untuk yang pertama ini, RWX yang pertama ditujukan ke owner. Kalau yang RWX yang kedua, itu ditujukan ke grup yang sama dengan ownernya. Misalnya Naufal sama, nama saya kan Farid Naufal ya. Nah, Naufal sama Farid itu berada di dalam grup yang sama. Jadi orang yang satu grup dengan Naufal bisa ngapain saja, ternyata dia juga bisa read, write, sama execute. Dan yang ketiga others. Others itu orang yang bukan termasuk grupnya owner. Misalnya nama saya kan Muhammad Farid Naufal. Muhammad bukan masuk ke grup Farid sama Naufal. Jadi dia ternyata juga bisa read, write, sama execute. Nah, kalau misal seperti ini saya ganti minus ya. Kalau ada tandanya minus berarti dia hanya bisa read sama execute. Tapi biasanya kalau owner itu bisa full ya, bisa ngapain saja, semua perintah bisa dilakukan. Misalnya yang grup dia hanya diberikan hak akses minus, berarti dia hanya bisa membaca saja. Begitu juga dengan others, dia bisa membaca saja. Nah, bedanya seperti itu. Nah, ini bisa kita analogikan dengan angka biner ya. Kalau Anda kemarin sudah lulus mata kuliah Computer Organization, Anda pernah diajarkan cara mengubah bilangan digital ya, bilangan nomor desimal, angka desimal ke angka biner. Jadi misalnya RWX ya, RWX saya tandai dengan 111. Berarti dia punya hak akses read, write, sama execute. 1 bernilai yes ya, oke, berarti dia bisa read, bisa write, sama bisa execute. Yang kedua, R-min ini harusnya bukan 111 tapi 100, karena bilangan desimal itu bilangan biner itu hanya ada 2 kemungkinan, 1 atau 0. Yang ketiga sama. Nah, 100 juga. Nah, coba saya tanya sekarang. 111 itu kalau kita ubah ke angka desimal jadinya berapa? Bisa jawab di chat. 7. Betul ya? 7. Ya. Kalau R minus dia 100. Dia berapa angkanya? 4. Ada yang lain? 4 atau 3? Kita coba urutkan ya. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110. Oke. Ini 0,
Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya, betul 4 ya. 5 ini kan harusnya waktu mata kuliah computer organization ada hafal ya, di luar kepala lah gitu ya. Ini 6, ini 7. Nah, jadi ini saya beri akses 4 ya. Begitu juga untuk R minus minus. Atau gini aja, yang ini saya ganti dengan R minus X. Jadi dia 101, dia bisa read, write, sama execute. 101 apa? 101 5. Yang under ini dia hanya bisa read saja. Nah, ini berarti 4 ya. Nah, 754 itu nanti kita akan gunakan sebagai parameter untuk mengubah hak akses sebuah file. Nah, sintaknya gimana? Sintaknya gampang sekali. Ini saya coba contohkan misalnya. Nah, ini misalnya ada file alando.zip ya. Ini dia kan rwmin, rwmin, rmin. Misalnya saya ingin ubah seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi nanti naufal ya, itu dia bisa read, write, sama execute. Terus group juga bisa. Kalau group hanya bisa read sama execute, nggak bisa write. Kalau yang others dia hanya bisa read saja. Saya ingin mengubah hak akses untuk Alando ini. Karena sekarang saya loginnya sebagai naufal. Saya punya hak akses untuk mengubah permissionnya. Jadi yang harus saya lakukan, saya bisa ganti permissionnya dengan cara mengetikkan chmod spasi 754. Dia bisa read, write, execute untuk naufal, read sama execute saja untuk grupnya naufal, dan hanya bisa membaca saja untuk user yang lain. Nah, saya bisa gunakan ini. Chmod 754 spasi alan2.zip. Ya. Saya coba pengen lihat lagi apakah sudah berubah. Nah, kita bisa lihat di sini. RWX, R-X sama R-min. Ini sangat penting sekali. Nanti kalau Anda mengadministrasi sebuah komputer server, Anda harus bisa memberikan akses ke file-file tertentu. Nah, ini sintak yang basic untuk memberikan atau untuk mengubah akses dari tiap user terhadap file tertentu ya. Nah, ini karena saya hanya punya satu user saja ya. Saya nggak bisa contohkan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan buat user yang lain yang bukan satu grup dengan Naufal misalnya. Nah, dia ingin ingin mengubah isi dari file ini, nggak bisa. Itu nanti kita akan bahas saat kita belajar text editor minggu depan. Yang penting Anda tahu dulu bahwa kalau kita bisa setting ya akses itu seperti ini terhadap file tertentu. Ya mungkin Anda pikir kok ribet ya, nggak semudah di Windows. Kalau di Windows tinggal klik kanan aja, permission ya, sharing, kita mau sharing ke siapa saja ya, itu bisa diatur secara intuitif kalau kita menggunakan Windows. Tapi sekali lagi, kalau kita menggunakan Linux memang kita akan lebih banyak berinteraksi dengan terminal. Oke, kita kembali lagi. Ini penjelasannya ya. Nah, ya ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya contohkan di Notepad ya. Nah, misalnya pengen 755 berarti dia RWX ya, read, write, execute, read, execute sama read, execute saja, itu 755. Kalau yang ini dia rwmin, jadi rwmin berarti 6, rmin itu 4, min itu 0. Jadi ownernya bisa read sama write, grupnya bisa read saja, other nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, ini ada penugasan, Anda kerjakan dalam waktu 75 menit dari sekarang. Tapi saya jelaskan dulu. Seperti yang tadi saya singgung di awal, Anda bisa belajar dengan lebih efektif kalau Anda mengerjakan sebuah atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini saya coba berikan problem, coba Anda pecahkan menggunakan sintak-sintak yang sudah saya ajarkan tadi.
Oke ya. Silakan buat folder bernama folder SO. Nah, SO sama OS sama ya. OS kan operating system, kalau SO sistem operasi. Folder SO, terus kasih nama KP Anda. Anda sekarang berada di KP B, jadi folder SOB. Contohnya ini folder SOC. Huruf besar dan huruf kecil diperhatikan. Lalu Anda masuk ke direktori tersebut dengan sintaks folder SOC. CD folder SOC tanpa memperhatikan uppercase sama lowercase-nya. Anda nggak memperhatikan besar kecil huruf tersebut. Nah, apakah terjadi error? Ya, ini kita mau membuktikan apakah sintak di Linux itu dia case sensitif atau tidak. Nah, temukan minimal 5 sintaks CLI selain yang telah dijelaskan pada slide nomor 8. Buatlah tabel seperti slide nomor 9 tersebut dengan kolom sintaks Linux sama sintaks Windows. Nah, Anda bisa bandingkan perintah-perintah lain, 5 perintah lain selain yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu di Windows maupun di Linux, agar Anda tahu perbedaan antara dua sintaks tersebut. Ini masih belum menyelesaikan problem ya. Yang poin nomor 1 ini memang ada problem Anda selesaikan. Yang poin nomor 2 ini Anda belajar mandiri. Nah, soal yang nomor 2 ya. Nah, ini ada soal analisis sama soal simulasi. Analisis ini Anda nanti kerjakan 30 menit ya. Kalau bisa selesai 30 menit. Soal simulasi yang pertama 15 menit. Anda coba ya baca petunjuk seperti berikut. Semuanya gunakan CLI. Nah, setiap step screenshot pada dokumen Anda. Nanti Anda membuat sebuah laporan dalam bentuk dokumen. Ya. Terus Anda coba screenshot setiap tahapan yang Anda lakukan di sini. Pergi ke direktori desktop Anda masing-masing. Setelah itu Anda login sebagai root. Buatlah 2 direktori dengan format dokumen 1 dan dokumen 2. Direktori ya, bukan file. Bagaimana cara membuat direktori yang baru? Ya, silakan cari ya. Kalau di Windows kita menggunakan mkdir. Tapi kalau di Linux apakah sama atau enggak? Silakan Anda cari. Pada dokumen 1, buatlah permission agar semua akses bisa melakukan tindakan apapun. Hint-nya adalah Anda mengubah permission-nya menjadi read, write, execute untuk semua jenis user. Entah itu user, group, sama others harus benar-benar bisa read, write, sama execute. Untuk dokumen 2, buatlah permission agar hanya root saja yang dapat membaca, mengedit, dan eksekusi. Untuk yang grup hanya melihat dan mengedit saja. Untuk other tidak dapat melakukan apapun. Nah, ini silakan Anda pikirkan gimana cara memberikan akses seperti itu. Perlihatkan hasil kustomisasi permission Anda. Nah, setelah itu nanti tiap tahapan Anda screenshot dan taruh di sebuah dokumen, nanti diupload dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu Anda keluar dari CLI, ya kan? Buatlah satu new dokumen file pada direktori poin nomor 4 di atas. Nah, gimana caranya membuat sebuah file? Kalau di Windows kita bisa klik kanan new text document. Gitu kan ya. Kalau di Linux gimana caranya? Silakan nanti Anda cari sendiri. Nah, terus Anda buat dokumen file pada direktori nomor 5 di atas. Apakah perbedaan hasil dari X1 sama X2? Berikan alasan Anda. Nah, silakan nanti Anda buat 2 file ya. Pada poin nomor 4 sama poin nomor 5 itu ada 2 direktori kan. Nah, setelah itu Anda bikin sebuah file di masing-masing direktori ini. Terus apakah ada perbedaan waktu Anda membuat file tersebut? Membuat filenya pakai terminal ya. Enggak di file explorer ya. Kalau di Windows kan kita pakai file explorer. Kalau di sini kita pakai terminal. Simulasi yang kedua ini kurang lebih mirip dengan yang pertama. Silakan nanti Anda kerjakan yang simulasi kedua. Nah, setelah itu ada simpulan. Jadikan soal analisis, soal simulasi 1 dan soal simulasi 2 menjadi satu dokumen dengan pemberian judul yang jelas. Buatlah satu buah paragraf yang menunjukkan kesimpulan dari soal simulasi nomor 1 dan simulasi nomor 2. Nanti Anda membuat kesimpulan dari soal simulasi nomor 1 dan 2 beserta analisisnya. Nah, harusnya mudah ya. Nanti Anda kerjakan dalam waktu 75 menit. Karena waktu Anda mengerjakan harus membuka VirtualBox Anda masing-masing. Nah, jadi setelah ini akan saya end meeting Zoom-nya. Setelah itu nanti Anda bisa kerjakan di komputer Anda masing-masing. Waktunya 75 menit. Saya beri tambahan 15 menit jadi 90 menit ya. Ya mungkin Anda butuh waktu untuk membuka Linux-nya ya.
loading VirtualBox ya, exit dari Zoom, saya berikan tambahan 15 menit. Jadi waktunya 1,5 jam. Kita mulai dari pukul 10.45. Jadi sampai dengan pukul 11.15. Silakan manfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas ini. Saya end meeting setelah ini, tapi kita masih bisa diskusi menggunakan Telegram Group. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke. Tadi pertanyaan ini dari Felicia, untuk simulasi 1.4 kan defaultnya semua folder fungsinya buat semua ya. Defaultnya apa ya? Defaultnya apa? Silakan coba sendiri. Kalau Anda membuat folder baru mkdir spasi foldernya, apakah defaultnya semuanya bisa read, write sama execute? Silakan dilihat sendiri. Ya. Pertanyaan dari Jason, tadi modifikasi permission pakai chmod. Ya, pakai chmod ya. Dari Alvan dikumpulkan di mana? Di ULS. Ya. Oh ya, saya salah nyebut. Dikumpulkan pukul 12.15 ya, bukan 11.15. Kalau 11.15 cuma 30 menit waktu Anda. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Sambil nanti setelah ini akan saya upload video recording saya hari ini di YouTube. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri perkuliahan kita hari ini. Silakan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Silakan buka VirtualBox Anda dan bisa live sekarang ya di Zoom-nya. Oke, saya end meeting. Terima kasih. Selamat pagi.